pertama terjadi di akhir bulan Agustus 2024 lalu. Kalian pasti masih ingat sama kejadiannya. Waktu itu setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan anak bungsu Pak Jokowi, Kaesang Pangarep, nggak bisa maju di pemilihan gubernur 2024, DPR pun langsung bergerak. Badan Legislasi DPR bergerak buat menganulir putusan MK tersebut dan membuka kembali pintu supaya Kaesang tetap bisa maju di pemilihan gubernur. Waktu itu kalian pasti masih ingat, wakil dari pemerintahan Pak Jokowi hadir dan ikut setuju dengan hasil keputusan Badan Legislasi DPR buat mengubah Undang-Undang Pilkada dan sekaligus menganulir putusan MK. Sudah pasti, masyarakat sipil dan para mahasiswa bergejolak atas rencana wakil rakyat dan pemerintah buat mengangkangi putusan MK tersebut. Dalam semalam, demo-demo mahasiswa dan masyarakat sipil berhasil digerakkan. Waktu itu, selebritis dan aktor Reza Rahadian bahkan tampil di atas mobil komando memberikan orasi di tengah-tengah demo buruh dan mahasiswa di depan gedung DPR MPR. Di dalam gedung parlemen ada kejadian yang juga teramat penting. Rupanya Pak Prabowo memerintahkan para wakil rakyat buat menggagalkan rancangan undang-undang pilkada yang sudah digolkan Badan Legislasi sehari sebelumnya. Rapat paripurna buat mengesahkan rumusan Badan Legislasi tersebut akhirnya diboikot sama para anggota DPR sendiri. Apa yang terjadi di Badan Legislasi, yakni meloloskan putra bungsu presiden buat maju di pemilihan gubernur. Manuver ini tentunya atas keinginan dan perintah dari Pak Jokowi. Sementara itu, penggagalan hasil kerja Badan Legislasi di rapat paripurna DPR adalah keinginan dan perintah Pak Prabowo. Inilah buat pertama kalinya kita melihat secara terbuka Pak Prabowo berbeda kemauan dan keputusan dengan Pak Jokowi. Inilah buat pertama kalinya sejak Pilpres kita melihat Pak Prabowo menolak, bahkan menggagalkan keinginan dari Pak Jokowi. Nah, kali yang kedua Pak Prabowo menolak keinginan Pak Jokowi terjadi belum lama ini, terkait dengan pemilihan gubernur Jakarta. Kita tahu dalam pilkada Jakarta tersebut, Pak Jokowi ikut cawe-cawe buat memenangkan pasangan Kang Ridwan Kamil dan Pak Suswono yang disokong koalisi gemoy Kim Plus. Kang Ridwan Kamil dan Pak Suswono kalah telak di putaran pertama pemilihan. Mas Pramono Anung dan Bang Dul Rano Karno menang dalam satu putaran. Tapi, rupanya Pak Jokowi menghendaki ada pemilihan putaran kedua. Pak Jokowi mau memaksakan adanya pemilihan putaran kedua. Tim sukses Kang Emil pun digerakkan buat melayangkan gugatan hasil pemilihan putaran pertama ke Mahkamah Konstitusi. Dari pemberitaan, kita tahu kalau Pak Jokowi sudah terbang dari Solo ke Jakarta buat bertemu empat mata dengan Presiden Prabowo. Salah satunya buat membahas soal hasil pilkada Jakarta ini. Tapi kemudian Pak Prabowo rupanya menolak keinginan dari Pak Jokowi buat memaksakan adanya putaran kedua. Dia memerintahkan tim sukses Ridwan Kamil dan Suswono buat membatalkan rencana gugatan ke MK. Padahal konon nih berkas gugatan sudah siap dan tinggal ditandatangani saja. Sekali lagi, Pak Jokowi cuma bisa gigit jari melihat keinginannya nggak digubris sama Presiden Prabowo. Inilah peristiwa kedua di mana Presiden Prabowo nggak sejalan sama Pak Jokowi. Nah, kejadian yang ketiga, penolakan ketiga Pak Prabowo terhadap keinginan Pak Jokowi terjadi berkaitan dengan IKN, berkaitan dengan Ibu Kota Nusantara. Ini berkaitan dengan program andalan dari Pak Jokowi. Kita tahu sebelum lengser, Pak Jokowi benar-benar tancap gas buat membereskan IKN dan mengklaim kalau ibu kota baru tersebut sudah siap buat ditempati di tahun 2024. Dia sendiri bahkan sudah sempat ngantor di sana dan upacara 17 Agustus pun dilaksanakan di IKN. Tapi soal IKN ini, Pak Prabowo rupanya menolak buat terburu-buru seperti Jokowi. Dia mau lebih realistis soal perencanaan waktu pembangunan ibu kota baru tersebut. Maka
Diputuskanlah kalau pemerintah berencana pindah ke IKN paling cepat di tahun 2028. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan dari Mbak Rini Budoyo yang mengatakan bahwa Prabowo mulai bikin Jokowi kesel. Nah teman-teman, saya akan membacakan beberapa komentar mengenai hal tersebut. Pak Prabowo harus berdiri tegak di bawah undang-undang demi kepentingan bangsa dan negara, juga demi mensejahterakan rakyat, karena yang memilih Bapak Prabowo adalah rakyat. Mana harus terima kasih kepada rakyat ya Pak. Pak Prabowo sudah dilumpuhkan, sampai kapanpun rakyat jadi korban. Selanjutnya, Pak Prabowo adalah orang nomor 1. Ngapain Pak Prabowo nurutin Mulyono, bikin ribet? Nurutin Mulyono akan nambah ruwet. 2 jempol buat Pak Prabowo. Pesan saya buat Pak Prabowo, hati-hati, jaga diri. Banyak orang yang mungkin ingin Bapak nggak ada akan hal di posisi tersebut. Bagus kalau Pak Prabowo Subianto berani menentang keinginan Mulyono yang ambisius. Tolak semua proyek warisan Mulyono yang mengsengsarakan rakyat. Yang setuju Pak Prabowo Subianto mandiri, bebas dari cengkraman Mulyono, mana jempolnya. Selamatkan Indonesia, Pak Prabowo, dari keluarga Jokowi supaya Bapak dihormati rakyat. Pak Prabowo jangan mau diintervensi oleh pihak siapapun. Jadilah pemimpin yang amanah demi rakyat, bangsa, dan negara. Benar itu Pak Prabowo harus punya prinsip, jangan disetir orang lain. Pak Prabowo orangnya pintar, pengalaman banyak Pak Prabowo. Kalau presiden yang pro rakyat memang begitulah, tidak akan mengutamakan kepentingan pribadi, tapi harus mengutamakan kepentingan rakyat. Benar, jangan mengikuti orang lain, harus punya keinginan sendiri demi kebaikan hidup rakyat. Banyak ancung jempol untuk presiden kita Pak Prabowo. Saya sangat setuju dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto tentang penolakan terhadap keinginan Jokowi untuk meloloskan keinginannya untuk kepentingan pribadinya. Hidup Pak Prabowo Subianto, semoga beliau selalu mau mendengar suara rakyat. Saya sejak 2014-2019 selalu mendukung Prabowo, dan sekarang beliau menjadi Presiden RI, dan saya rakyat Indonesia berharap beliau sendiri berdiri di atas kakinya sendiri. 2 kali Presiden dihianati, sekarang waktunya dan didukung rakyat Indonesia untuk memerintah demi kesejahteraan rakyat. Saya sebagai pendukung berat Pak Prabowo, bukti sudah 3 kali mendukung beliau. Walau tidak mengefek sama Pak Prabowo, sekarang sudah memegang tampuk kekuasaan tertinggi di negeri ini. Semoga melupakan balas budi dan janji politik jika ada. Gunakan hati nuranimu Bapak Presidenku yang terhormat. Untuk Pak Presiden Prabowo yang teguh pada pendiriannya, menolak diintervensi oleh orang lain, sekalipun oleh Jokowi. Kepercayaan masyarakat terhadap Pak Prabowo mencapai 99%. Senang saya dengar berita seperti ini. Mudah-mudahan semua berita ini valid dan benar adanya, sehingga masyarakat yang mendengarnya ikut semangat mendengar dan menonton berita ini terus. Berita baru apa lagi yang menguatkan karakter Presiden Prabowo untuk bisa lepas dari pengaruh Pak Jokowi. Mendukung Pak Prabowo dapat memutuskan tanpa paksaan dan intervensi dari siapapun. Keberhasilan Pak Prabowo akan menjadi catatan baik bagi sejahtera generasi bangsa ini. Semoga sebagai Presiden RI, rakyat tentunya berharap banyak kepada Pak Prabowo untuk bisa segera berdiri dengan kekuatannya sendiri, tanpa harus dibayang-bayangi oleh mantan presiden, dan membangun negeri ini menjadi yang lebih baik lagi. Inilah bukti presiden cerdas dan berintegritas, apalagi dari militer yang sudah halang melintang, dekat dengan rakyat, dan bukan dari keluarga kaleng-kaleng, sehingga beliau paham kepentingan rakyat. Mungkin kalau beliau 10 tahun yang lalu memimpin negeri ini, rakyat yakin situasi dan kondisi negeri tidak seperti ini, apalagi demokrasi dan konstitusi. Dari kebiri demi kepentingan kekuasaan yang untuk dinastinya yang secara nyata dipertontonkan kepada rakyat. Semoga Pak Prabowo selalu memimpin negeri di 2 periode. Rakyat yakin dan pasti mendukung, apalagi terkait korupsi
Komitmen beliau tegas kepada siapapun, itu yang selalu didengar, diingat oleh rakyat, dan itu yang terbaik. Nah teman-teman, sahabat-sahabat dari Bongkar TV, silahkan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, Bongkar TV melaporkan.